Sahabat Gembala, senang boleh menjumpai Anda kembali. Obrolan pengembalaan kali ini membahas tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Mengapa saya mengangkat masalah ini? Karena hari-hari ini Indonesia digemparkan dengan adanya berita seorang pemimpin rohani melakukan kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan kepada anak didiknya yang masih di bawah umur, sehingga ada yang akhirnya hamil dan melahirkan, dan kebejatan ini telah memakan begitu banyak korban. Dan ini berita yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan kita semua. Ternyata juga bahwa di bangsa ini pelecehan dan kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak masih terjadi. Tetapi saya ingin mengangkat masalah ini bukan atas kasus itu, namun saya mengangkat ini karena ini menjadi satu peringatan agar gereja berhati-hati. Karena hal ini kerap juga terjadi di dalam kehidupan gereja, di mana tidak jarang ada kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, dan orang-orang yang sangat aktif dalam pelayanan dan melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Kita harus mencegahnya sebelum hal itu terjadi. Para gembala harus belajar dan concern mengerti apa itu pelecehan seksual dan apa itu kekerasan seksual. Nah, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah ke seksualitas korban. Sebagai contoh, di mana ia misalnya melakukan siulan-siulan, kedipan-kedipan mata, ucapan-ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan bahan-bahan porno, melakukan sentuhan terhadap bagian-bagian tubuh yang sensitif di lawan jenis. Itu adalah sebuah tindakan pelecehan seksual yang kadang-kadang dianggap biasa dan guyonan oleh para pemimpin. Begitu pula dengan kekerasan seksual. Kalau pelecehan seksual berupa sexual harassment, tapi kekerasan seksual adalah sebuah sexual violence, di mana mereka melakukan tindakan kekerasan seks berupa pemerkosaan, melakukan kekerasan-kekerasan secara fisik maupun psikis, sehingga korban menjadi tidak berdaya dan korban mengalami traumatik yang besar. Nah, saya ingin para pemimpin mengerti akan bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual ini, dan berharap kita semua para gembala tidak pernah boleh melakukannya, dan juga menjaga marwah gereja di mana kita melayani dijauhkan dari keadaan situasi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita untuk melakukan pelecehan seksual maupun ataupun kekerasan seksual. Nah, bagaimana kita mencegahnya supaya ini tidak terjadi? Yang pertama-tama tentu kita harus, para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, dan mereka semua yang aktif dalam kehidupan di gereja, kita latih untuk mempraktekkan penguasaan diri, self control, dan juga menghargakan, menghormati lawan jenis. Jadi kita sebagai pemimpin tidak boleh tidak memiliki etika dalam pelayanannya. Dia harus belajar mengontrol nafsu, hawa nafsunya, terutama hawa nafsu seksualnya. Dia memiliki self control di dalam dirinya. Begitu pula dia mengajar
orang-orang di sekitarnya untuk memiliki self control. Karena kita tidak bisa mengandalkan supaya orang-orang menjaga diri, tetapi mulai dari diri seseorang, diri pemimpin untuk mempraktekkan self control. Namun yang kedua, saudara, gereja harus sudah mulai punya kode etik dalam pelayanan, terutama menghadapi lawan jenis, menghadapi sejenis juga. Karena ada kasus-kasus homoseksual. Begitu pula dengan terutama anak-anak di dalam gereja. Sehingga kode etik ini harus ditandatangani, diajarkan, ditandatangani sebagai komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang melakukan pelecehan maupun kekerasan seksual. Gereja harus ramah terhadap anak dan remaja, dan mereka harus dilindungi. Itu sebabnya kita harus membangun kode etik pelayanan. Ini penting sekali di dalam kehidupan gereja. Kemudian yang ketiga, kita dengan tegas meminta para pemimpin dilarang berdua-duaan, dilarang melakukan pelayanan berdua dengan lawan jenis, ataupun memang ada tentunya sejenis juga bisa juga berbahaya. Jadi kita harus melarang itu berdua-duaan karena itu sangat sensitif dan bukan hanya terhadap kejatuhan tetapi juga menjadi batu sandungan. Jadi kita harus tegas terhadap prinsip ini. Karena kalau kita tidak mulai tegas dari awal, maka ketika ini sudah terjadi akan sulit mengatasi masalah ini. Apalagi di dalam dunia digital ini, berita dengan mudahnya menjadi viral. Hal yang berikutnya yang harus diingat adalah para pemimpin jangan sekali-sekali bercanda yang berlebihan, mengganggu, menggoda ya secara seksual. Mereka harus mengerti apa itu pelecehan. Dan apalagi menggunakan HP kita. Ingat, ini ada screenshotnya. Dengan mudah saudara, reputasi saudara bisa hancur kalau itu disebarluaskan. Godaan-godaan saudara, flirting saudara, cara saudara memancing-mancing lawan jenis atau orang-orang yang saudara mau goda, melakukan gangguan, godaan secara seksual. Ini harus hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan HP kita. Jadi itu penting menjaga hal itu. Kemudian kantor-kantor gereja kita tidak boleh tertutup. Usahakan memakai kaca terlihat dari luar, sehingga orang bisa yang hilir mudik di luar bisa melihat kegiatan kita dari luar, sehingga kita tidak tertutup sama sekali. Apalagi kemudian ada tamu lawan jenis, ada tamu berdua, sangat rentan sekali bila tertutup. Kemudian kita harus juga mengajarkan undang-undang, baik undang-undang terhadap pelecehan, undang-undang terhadap hal-hal yang bersifat kekerasan seksual, dan apa yang terjadi kepada anak-anak di bawah usia. Ini penting sekali. Kita para pemimpin, baik pemimpin di gereja dalam aras-aras pelayanan daerah wilayah, bahkan mungkin pusat, perlu terus mengajarkan, terus mengingatkan undang-undang terhadap pelecehan dan kekerasan seksual ini. Kita harus mensosialisasikannya, terutama juga melindungi anak-anak dan remaja di dalam gereja kita. Mungkin gembala tidak melakukannya, mungkin para pemimpin rohani tidak melakukan, tapi ada aktivis, volunteer yang juga tergoda untuk melakukannya. Maka kita sudah harus waspada terhadap akan hal ini. Tetapi bila sudah terjadi, dan bila saudara mengetahui sudah mulai ada tanda-tanda, saudara harus berani konfrontasikan. Jangan dibiarkan, jangan dicuekin, jangan tidak diberi warning atau peringatan. Kita tetap berhak memberi nasihat.
Kalau melihat ada tanda-tanda gejala-gejala yang rasanya tidak wajar, sudah mulai diberitahu, sudah mulai diberikan warning, diberikan peringatan sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan bila terus melanjutkan, maka kita harus berani konfrontasi. Nah, bila sudah terlanjur terjadi, ada korban, maka para pemimpin tidak segan-segan membawa ini ke ranah hukum. Karena ini ada undang-undang yang secara tegas sudah memberikan rambu-rambu. Tentunya kita akan melewati proses-proses organisasi, proses kode etik, proses-proses etika yang harus dilalui. Tetapi pada saat yang sama nantinya, bila ini ada unsur kriminal, maka kita tidak boleh menyembunyikan akan hal ini. Nah, ini yang penting sekali kita harus ingat. Para gembala yang terkasih, saya sungguh mendorong para gembala untuk sangat berhati-hati tentang hal ini. Jangan sampai kita terjebak kepada melakukan pelecehan seksual, apalagi melakukan kekerasan seksual. Ingat, praktekkanlah self control. Penting mendisiplin diri, penting menjaga diri, dan penting juga jika Bapak Ibu Saudara para gembala sudah menikah, penting menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kemesraan di dalam bersama pasangan, dan mengerti akan ada bahaya resiko bila kita tidak menjaga diri dan kita lancang melakukan hal-hal yang berupa pelecehan seksual. Bahkan sudah akan menjadi perbincangan di dalam gereja. Dia melakukan yang sering orang bilang kalau di Indonesia itu ada gembalaku genit, gembalaku sangat orangnya genit sekali ya, menggoda lawan jenis. Jangan sampai kita punya reputasi seperti itu. Jangan sampai para gembala terjebak sehingga wibawa kepengembalaan saudara, wibawa kepemimpinan saudara jatuh karena saudara mulai melakukan pelecehan-pelecehan. Kadang-kadang orang wanita atau lawan jenis kadang-kadang tidak mengerti, tetapi mereka bisa, dia mungkin tidak melaporkan dan karena tidak berani. Tetapi ingat, gosip akan menyebar dan beredar kemana-mana. Untuk para korban, saya selalu mengatakan, bila Anda mulai dilecehkan, tegas mulai menolak, tegas mulai mengatakan stop, tegas mengancam dengan mengatakan kalau Anda tidak stop, saya akan laporkan. Kita harus berani menolong para pemimpin, menolong para gembala untuk mereka juga dilindungi. Jangan takut. Jangan diam saja. Jangan tidak berani mengatakan. Harus, kalau ada yang melakukan itu kepada saudara, cepat katakan kepada orang itu, stop. Jangan coba-coba. Dan katakan kepadanya, kalau terus dilanjutkan, Anda akan saya laporkan. Jadi tindakan-tindakan tegas ini penting untuk menjaga. Oh, bagaimana hubungan kami jadi tidak baik? Ingat, kalau sudah terlanjur dan menjadi besar, seringkali akhirnya susah diselesaikan. Tetapi jika kita mulai dari awal memberikan batasan dan warning, maka itu akan menolong, menyelamatkan pelayanan kita semua. Jadi para gembala, kiranya peristiwa yang terjadi di negeri kita ini menjadi awasan buat kita, menjadi refleksi buat kita, dan untuk itulah podcast ini dibuat. Tuhan memberkati kita. Shalom.